Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hilkut Zikri dengan NIM 21523017 angkatan 2021 dari Fakultas Teknologi Industri Prodi Informatika. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang bertema menjadi mahasiswa ulil albab, cerdas intelektual, dan spiritual. Berikut adalah poin-poin yang saya akan bahas dalam kesempatan ini. Yang pertama itu ada pengertian ulil albab, yang kedua dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis, yang ketiga pribadi mahasiswa ulil albab, dan terakhir penutup atau kesimpulan. Kita masuk ke poin yang pertama, pengertian ulil albab. Ulil albab adalah istilah dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Ulil yang berarti pemilik, sedangkan albab yang memiliki banyak arti. Kata ulil albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya, ulil albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang yang berakal. Albab berbentuk jamak dan berasal dari kata al-lub. Bentuk jamak ini mengindikasikan bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ulul albab memiliki beberapa arti yang biasanya dikaitkan dengan pikiran, mind, perasaan, heart, daya pikir, intelek, tilikan, insight, pemahaman, understanding, dan kebijaksanaan, wisdom. Dari penjelasan sebelumnya ini dapat kita mengerti bahwa ulil albab adalah sebutan untuk orang yang memiliki akal yang sempurna dan cerdas, yang digunakan untuk mengetahui, merenungi, meneliti sesuatu dengan hakikatnya agar diketahui keagungannya. Berikutnya, kita masuk ke poin yang kedua, dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis yang mengacu kepada ulil albab. Dalam Al-Quran, ada beberapa surat yang mengacu pada ulil albab itu sendiri. Nah, berikut ada dua di antaranya yang saya ambil untuk presentasi saat ini. Yang pertama itu adalah Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang berakal dan bijaksana adalah mereka yang mengingat Allah dan memikirkan tentang ciptaannya. Lanjut ayat yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum dalam kejahilan, lalu kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini menekankan pentingnya untuk kita memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarluaskan dan mengambil tindakan, seperti menyebar hoaks yang sering terjadi pada saat ini. Ini menunjukkan bahwa orang yang bijaksana harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak dengan bijaksana. Untuk hadisnya, ada yang pertama ini hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang beribadah. Orang yang berilmu dan beribadah lebih baik lagi. Namun orang yang berilmu, beribadah dan bijaksana adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bijaksana di antara mereka yang berilmu dan beribadah adalah yang paling mulia. Hal ini menegaskan bahwa selain kita harus berilmu dan beribadah, orang yang bijaksana juga memiliki peran penting dalam mencapai kebaikan yang lebih besar lagi. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Abu Daud. Nah,
Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi orang munafik selain ketika dia memikul amanah dan tidak melakukan tugas dengan baik. Akan tetapi, hal itu sangat mudah bagi orang yang benar-benar beriman dan bijaksana. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berakal dan bijaksana adalah orang yang dapat menangani amanah dengan baik dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Harapan kita sebagai mahasiswa ulil albab adalah mampu yang mengembangkan kemampuan intelektual dan spiritualnya untuk menjadi pemimpin yang baik dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Mahasiswa ulil albab itu sendiri juga diharapkan mampu menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari dan menjadi teladan bagi orang lain. Nah, menjadi pribadi mahasiswa ulil albab yang akan kita bahas di poin ketiga ini. Saya sendiri sebagai mahasiswa informatika tentunya akan sering terlibat dalam berbagai proyek dan tugas kelompok yang membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, penting untuk terus mengasah kemampuan komunikasi dan presentasi agar mampu menyampaikan ide dan gagasan dengan jelas dan yang mudah dipahami. Lalu saya juga perlu untuk terus mengembangkan keahlian dan pengetahuan dalam bidang teknologi informasi. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang berkaitan dengan bidang informatika yang diminati, seperti saya lebih condong untuk ke desain UI UX atau desain interface. Nah, selain fokus pada akademik, penting juga untuk menjaga keseimbangan dengan kegiatan non-akademik, seperti olahraga atau kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan ini dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan fisik, kesehatan mental, serta memperluas jaringan sosial. Sebelakangan ini, saya aktif mengikuti kepanitiaan seperti menjadi panitia untuk ospek mahasiswa baru jurusan saya, dan acara olahraga seni dan edukasi yang diadakan oleh jurusan saya. Nah, selain itu, bagaimana caranya kita meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual sebagai mahasiswa ulil albab? Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu berakhlak mulia. Sebagai mahasiswa ulil albab, kita harus mampu menghadirkan keteladanan yang baik sebagai perwujudan dari nilai-nilai Islam yang diajarkan. Kita harus senantiasa memelihara akhlak yang mulia dalam kesehariannya. Misalnya menghindari perilaku-perilaku buruk seperti minum minuman keras atau khamar, melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, agama, dan sebagainya, mencuri, atau memperolok-olok orang lain. Nah, yang kedua itu cerdas dan berpikir kritis. Mengapa seorang mahasiswa harus memiliki kemampuan ini? Karena dalam menghadapi masalah yang ada di depannya, kita harus mempunyai kemampuan cerdas dan berpikir kritis untuk menyelesaikan tugas dengan ide-ide kreatif dan penyelesaian yang konsisten dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Seorang mahasiswa ulil albab harus menghargai tubuhnya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Hal ini juga berdampak pada performa akademik dan kinerja profesionalnya sebagai seorang mahasiswa informatika itu sendiri. Yang keempat, kita harus produktif dan proaktif. Mahasiswa ulil albab harus dapat menciptakan solusi produktif dan mampu mengambil inisiatif dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dan proyek-proyek di bidang teknologi. Hal tersebut dapat membantu perkembangan dirinya sendiri, lingkungan sekitarnya, dan juga masyarakat secara umum, sehingga kita dapat bermanfaat untuk lingkungan di sekitar kita. Yang terakhir, poin yang kelima, yaitu terus belajar dan mengembangkan diri. Seorang mahasiswa ulil albab harus terus belajar dan mengembangkan dirinya untuk mengejar tujuan hidupnya. Ia harus selalu menyerap serta mengelola informasi dan pengetahuan baru yang didapatkan melalui buku, pelatihan, seminar, dan pendekatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan agama. Dengan mengembangkan karakter ulil albab, seorang mahasiswa informatika dapat menjadi seseorang yang berkompeten secara akademik, dan dia mampu berintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, serta dapat berperan aktif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di dunia teknologi informasi. Oke, penutup atau kesimpulan dari saya,
Mari kita terus mengembangkan diri menjadi mahasiswa ulil albab yang berintelektual, spiritual, yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dunia. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi mahasiswa ulil albab yang berkualitas dan berkomitmen tinggi. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.